Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam, Bu Ika. Lagi sibuk apa nih siang-siang begini? Ya, biasa. Masih di jam kerja, masih di sekolahan. Dan sekarang lagi sibuk meet nih. CGP Eh, juga banyak tugas. Kemudian jam ngajar juga lagi padat-padatnya, 41 jam. oh gitu. Oh ya, kita jarang Iya. ketemu, makanya apa bisanya di meeting aja atau di video call aja. Enggak, kemarin kan WA aku ya. Bu Hilda Ih, minta izin video call segala sampai aku kepikiran, Bu Hilda ngapain itu tumbenan apa mau video call gitu ya. Makanya aku duluan nih video call Bu Hilda sekarang. Nggak iya. ganggu kan ya? Aduh. Enggak ganggu. Ini kebetulan lagi istirahat, jadi kita bisa ngobrol enak tanpa ada gangguan jam ngajar seperti itu. Lagi kosong sampai jam 3 seperti itu. Oke, sip deh. Bu, Iya. emang Hmm, ada masalah apa sih tumbenan banget itu saya suruh video call segala? iya, Bu. Jadi di sekolah saya itu ada beberapa siswa yang masih terlihat datang terlambat. Padahal kan sekarang ini kan sudah semester 2 ya, Bu ya. Mhm. Seharusnya siswa itu dari semester 1 udah mempunyai kebiasaan-kebiasaan jam yang sudah eh, terbiasa, jam yang sudah teratur, harusnya mereka itu sudah tidak ada lagi yang terlambat. Tapi sampai sekarang masih ada saja siswa yang datang terlambat gitu, Bu. Tuh. Oh, iya itu udah apa ya, udah kayak masalah klasik yang agak sulit diselesaikan juga ya. Iya, Eee, betul. Berarti ceritanya kita mau diskusi itu nih, ya? Iya. Iya. Heeh. Seserius itukah ya? Oh, jadi harapan Bu Hilda nih kalau kita udah sharing, kira-kira mau apa gitu, harapannya dari sharing Iya. ini? Tujuan saya itu ngajak ngobrol Bu Wika. Sebetulnya saya ingin berbagi dan ingin eh kira-kira minta pendapatnya juga nih Bu Wika. Iya, Mhm. saya ini tujuan saya nelfon Bu Wika atau menghubungi Bu Wika, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sih atau mencari solusi bagaimana mengatasi siswa yang eh, masih saja datang terlambat ke sekolah seperti itu. Mhm mhm. Kalau secara komunikasi selama ini dengan siswa yang Ibu lakukan kayak gimana Bu Hilda? Iya, kalau komunikasi dengan siswa, Mhm. sebetulnya dari semester 1 itu kita selalu komunikasikan kayak misalkan untuk syarat kenaikan kelas itu ya Bu Ika ya di Mhm sekolah mhm. saya itu ada 3 syaratnya. Yang pertama itu kan dari sikap. Nah, sikap itu sopan santun ketika di Mhm. kelas, sikap Iya siswa bener tersebut. bener. Nah, kemudian yang kedua itu nilai berkaitan Mhm. dengan nilai ulangan, nilai harian, dan yang terakhir adalah absensi. Jadi di sekolah Mhm. saya itu absensi sangat mempengaruhi untuk siswa tersebut naik atau tidak naik kelas. Tidaknya. Nah, absensi itu nah itu berkaitan juga sama itu apa keterlambatan. Nah, siswa yang tidak disiplin itu termasuk absensi juga seperti itu. Masuk absen gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. misalkan, eee, kalau absensi itu kan kita ada 3 poin ya, Bu, ya, sakit, izin, sama alpal. Nah, kalau keterlambatan itu Iya. jatuhnya gimana sih, Bu Hilda? Iya, biasanya saya itu di sekolah saya kalau misalkan itu sistem poin ya Bu Wika ya. Mhm mhm. Jadi kalau misalkan terlambat itu poinnya 3. Kalau misalkan tanpa keterangan poinnya 5. Seperti itu. Mhm mhm Jadi mhm mhm. berbeda poinnya. Tapi kalau misalkan dia terlambatnya saja misalkan sampai lebih dari 15 itu bisa kita kenakan surat perjanjian seperti itu Oh Bu Wika. gitu, berarti diakumulasi gitu ya, Bu Hilda, ya? Diakumulasi betul. Mhm. Nah, dari cerita Ibu tadi, kesempatan apa sih yang Ibu miliki saat ini untuk menangani permasalahan yang Ibu hadapi nih? Iya, sebetulnya saya itu sebagai wali kelas, saya Mhm. mempunyai kesempatan kepada siswa itu memberikan pengarahan,
kemudian memberikan motivasi kepada siswa supaya tidak datang terlambat lagi. Nah, kesempatan yang saya lakukan itu biasanya pagi-pagi kalau misalkan ada siswa yang masih di luar, apalagi anak saya gitu ya 92, itu saya selalu di luar juga ngajakin ngobrol ke anaknya, tanya kenapa kamu terlambat seperti itu kan. Nah, kebanyakan sih alasan klasik kesiangan seperti itu. Nah, kesiangannya itu banyak faktor, dari siswanya sendiri begadang, kemudian dari orang tuanya yang bangunnya kesiangan, jadi dia Anaknya nggak juga dibangunin juga gitu ya? anaknya nggak dibangunin seperti itu ya. Faktor sih Bu Ika. Aduh. Oke, kalau misalkan gitu, untuk strateginya nih, strategi komunikasi dengan siswanya atau dengan anak-anaknya gimana nih Bu Hilda? Iya, Supaya meminimalisir kan, iya meminimalisir betul. keterlambatan. Iya, kalau strategi sih di saya itu kalau misalkan sekali terlambat itu Mhm saya hanya melaporkan ke orang tua itu melalui WA. Maaf Bu, anak ini datang terlambat. mhm Untuk kedepannya mohon tidak datang terlambat lagi. Sambil anaknya kita panggil juga, kita tanyakan juga seperti itu kenapa terlambat, jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Nah, mhm. kemudian kalau dia masih terlambat lagi untuk absensi yang kedua, kita ada surat panggilan. Nah, surat panggilan Mhm. orang tua secara tertulis seperti itu, Bu. Nah, supaya orang tua dan saya bisa bertahu nih lebih jauh kenapa anak ini bisa terlambat. Nah, kalau memang masih diulangi lagi sampai terlambat yang ketiga, baru kita ada surat secara resmi seperti itu, surat perjanjian seperti itu. Perjanjian, iya Tuh. iya, baik baik. Kemudian, ada nggak sih Bu hambatannya yang mungkin akan menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu gitu? Yang tadi kan udah diceritain nih sama Ibu, tahapan atau Ya. strategi-strateginya ya terhadap anak. Nah, kira-kira ada hambatannya nggak di situ? Ada, yang apa ya, yang bisa menghambat tujuan Hambatan kita gitu? Heeh. bisa. Iya, sebetulnya banyak ya Bu ya, ada hambatannya itu sebetulnya dari orang tuanya seperti itu Bu. Karena Mhm ketika saya berkomunikasi dengan anaknya, mhm. kadang-kadang orang tuanya itu ngebelain anaknya. Jadi anaknya udah Oh, iya males nih iya. nggak mau Mhm sekolah. mhm. Nah, jadi orang tuanya itu ngebelain, Bu, anak saya pusing. Padahal Mhm. saya tahu anak itu tuh nggak pusing, cuman males. Tapi orang tuanya ngebelain Ditutupin dia ya? jadi izin. Ditutupin. Jadi daripada terlambat, dia dihukum di luar, jadi Iya iya. ditutupin bilangnya sakit gitu. Oh, gitu. Hambatannya sih itu. Jadi orang tua menutupin anaknya gitu. Kesalahan Kalau anaknya saya juga ya. seperti itu. Nah, untuk Mhm. solusinya nih, Bu, solusi apa sih menurut Ibu yang terbaik gitu, dari untuk pencegahan, keterlambatan anak ini? Yang akan Ibu, apa ya, akan Ibu lakukan gitu? Iya, sebetulnya sih saya sampai saat ini sih saya mengajak ngobrol ke anaknya, lebih ke pendekatan lagi, ke pendekatan ke anaknya, tanya Oke lebih sip, jauh oke. lagi. Mhm Saya saya ngobrol, kemudian saya juga nanya kenapa, ada masalah apa di sekolah, apakah ada masalah sama temennya, ataukah mhm ada mhm. masalah di rumah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan masih mengulangi seperti itu, saya juga minta bantuan sama guru BP seperti Mhm. itu. Nah, juga di konseling sama guru BP, tanya-tanya seperti itu. Nah, kalau misalkan masih nggak bisa ditangani juga, baru saya minta kesiswaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai kesiswaan, itu berarti sudah dapat surat nih, suratnya, Mhm. surat biasanya surat Surat ini deh cinta ya. ya? Ya, surat cinta biasanya kalau sudah Mhm. sampai kesiswaan seperti itu. Nah, itu sudah berkaitan dengan tata tertib yang sudah melanggar banget seperti itu gitu. Oh, oke Nah, oke. kebetulan kalau misalkan anak saya itu kemarin memang udah dipanggil, udah seperti itu. Awal-awal nih di PTS ini kemarin setelah PTS absen yang terlambat langsung saya panggil. Alhamdulillah sih udah mulai berkurang seperti itu. Mhm mhm mhm. Oke, Bu Hilda, dari cerita Ibu tadi tentang masalah keterlambatan anak ya, Bu, ya, yang Ibu hadapi dengan secara nggak langsung, kemudian strategi-strategi yang akan Ibu lakukan gitu.
Nah, untuk rencana aksinya nih atau praktek nyatanya yang akan Ibu lakukan seperti apa? Iya. Sebetulnya kan seperti tadi ya, ada beberapa orang tua yang ngebela anaknya. Jadi ketika dia tidak mau masuk, ketika dia terlambat daripada anak saya terlambat, Mhm, berarti saya mending izin aja, apa sakit kah atau apakah seperti itu. Nah, mhm mhm. kemarin ada siswa ya gitu, anaknya udah terlihat, saya dari semester 1 udah curiga nih, anak kayaknya males banget sekolah, sering Heeh, terlambat juga. Nah, secara sampai nggak psikologi guru ya heeh langsung bisa heeh, menerka. sampai nggak masuk gitu kan ya. Saya tuh saking gregetannya sampai saya datengin ke rumahnya. Saya Eh? datengin ke rumahnya. Iya, Saya mau cek ini anak beneran sakit apa enggak iya gitu, bener bener sampai bener. greget gitu kayaknya kan nggak, Heeh, soalnya nggak berubah-berubah gitu Bu Ika, udah heeh, dikasih surat perjanjian terus udah ini, nah orang tuanya juga kan maksudnya kayaknya masih agak-agak nutupin, saya nutupin gitu ya? udah Heeh, curiga gitu ya udah, ya, hari ini nggak masuk, besokannya langsung hari ini juga pas istirahat jam istirahat saya langsung ke rumahnya. home visit gitu Heeh. ya? Home visit, langsung lah home visit. Jadi saya kalau sama siswa yang udah agak-agak kelihatan malas, udah agak tegas, ya udah langsung aja ke rumahnya biar saya tanya, ini mau dilanjutin apa enggak. Kalau misalkan memang anak ini malas, udah silakan membuat surat pengunduran diri seperti itu daripada saya yang capek Iya betul betul. nyampe-nyampe. Iya, Waduh, seperti itu. sabar ya Bu ya. Heeh. Nah, kemudian apa sih strategi untuk mencapai tujuan Ibu? Tadi kan udah langsung home visit gitu ya. Iya, Nah, betul. strategi lain ada nggak? Nah, terus Iya. kemudian heeh, tadi kan, selain dari langsung home visit gitu menurut saya, Mm, mm, strategi yang mm. lainnya ada nggak? Iya, strateginya ya seperti tadi, saya sebagai wali kelas itu juga sama bekerja sama dengan semua guru. Jadi semua guru yang ngajar di kelas saya pasti memberikan nasihat gitu. Kalau misalkan ini loh, kalau misalkan kalian nggak masuk nanti bisa nggak naik kelas seperti itu. Benar. Kemudian yang kedua itu saya juga bekerja sama dengan guru BP mengenai masalah siswa yang terutama yang datang terlambat seperti itu. Nah, Mhm. kemudian saya juga bekerja sama dengan kesiswaan seperti itu dan sama juga kepala sekolah Bu. Jadi kita meminta nasihat nih Kolaborasi ya, kepala sekolah, betul 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 betul. kolaborasi dengan semua guru dan Mhm. semua juga sama teman-temannya juga, teman sebayanya gitu. Cari tahu kenapa dia, apakah dia punya masalah di kelas atau enggak seperti itu. Mhm. Kalau misalkan di-rank nih, di jangka waktu, kira-kira target kita berapa lama nih untuk, ada perubahannya? Kalau misalkan di waktu Kalau ya untuk maksudnya? iya, maksudnya untuk keberhasilan atau Betul, berapa lama? keberhasilannya, ukurannya kan nanti kita akan tahu nih untuk ukuran keberhasilan rencana aksi kita ya. Nah, tapi kan kita harus harus Heeh, ada, apa ya, plan waktunya juga nih. Jangan jangan heeh, sampai istilahnya, apa namanya tuh, dari semester kemarin minimal ya, dari semester kemarin dengan ke heeh. semester sekarang gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih? Seberapa lama sih anak ini kira-kira berubah gitu? Target Hmm, kitanya. oh seberapa lama? Kalau Mhm, target saya sih kalau misalkan itu kurang lebih sih 2 minggu ya, Bu, ya. 2 Target saya minggu. sih 2 minggu, seperti itu target iya, Sesegera seperti itu. mungkin ya, Karena Bu, kan ya? memang sesegera mungkin, seperti itu. Oke. Kalau menurut aku sih rencana Mhm. aksi Bu Hilda itu udah oke banget, udah home visit langsung, kemudian menghubungi orang tua hari itu juga udah keren lah menurut saya gitu ya kan jarang, wali kelas yang langsung terjun gitu ya. Nah, dari cerita yang tadi, untuk kedepannya nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Iya, komitmennya, eee, sebetulnya menjaga konsistensi ya, Bu Wika, ya. Jadi kalau Mhm, misalkan kita menangani anak itu, ya harus konsisten dan mhm, berkelanjutan. Jadi kalau mhm. misalkan, jangan cuman hari ini saya begini, ntar besok ada anak yang seperti itu, saya longgar gitu, seperti Heeh, itu ya. bener. Mungkin yang Itu yang konsisten. susah ya. Iya, kadang-kadang susah konsistennya seperti itu ya. Bener bener Mungkin bener bener. untuk untuk konsistennya itu, nah kemudian yang berkelanjutannya, yaitu misalkan kira-kira nih kalau misalkan absensinya sudah bagus, nah berkelanjutannya itu siswa ini harus diapain gitu, maksudnya Oke, biar tahap akademiknya lebih selanjutnya ya. meningkat seperti itu. Siap siap.
Nah, Iya, kemudian, siapa aja sih Bu Hilda yang, apa ya, yang terlibat langsung untuk menjaga komitmen yang Bu Hilda, apa, berikan tadi, yang diceritakan tadi? Jadi siapa aja yang iya. Untuk terlibat? Iya, yang terlibat itu semua anggota di sekolah, Mhm, guru, siswa, kemudian BP, kesiswaan, termasuk kepala sekolah itu semua menurut saya ikut andil dalam menjaga kedisiplinan sekolah seperti itu. Karena memang mhm, tujuan utama kita ya ingin menjaga nama baik sekolah. Kalau misalkan sekolahnya disiplin, siswanya disiplin, gurunya disiplin, insya Allah akan menambah integritas sekolah seperti itu, atau menambah apa sih pemasukan sekolah atau income sekolah seperti itu. oke. Bu Hilda, nggak terasa ya, udah 15 menit nih kita. Iya, iya, Yang apa, yang Ibu ceritakan tadi, permasalahan, nggak terasa juga kan Bu Hilda menemukan solusi sendiri, ya nggak sih? iya, betul, Saya betul, betul, saya betul. tidak membantu banyak terhadap Bu Hilda, tapi saya yakin Bu Hilda bisa, melakukan aksi nyata yang luar biasa menurut saya tadi. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat, minimal buat, Amin. kita berdua ya, khususnya, kemudian umumnya bisa dilemparkan ke semua warga yang ada di sekolah gitu. Iya. Untuk menyelesaikan permasalahan Bu Hilda tadi, kemudian yang ingin saya rasakan yang ingin saya tanyakan rasanya gimana nih setelah diskusi dengan saya nih Bu Hilda? Diskusi dengan Bu Ika ya menjadi lega, kemudian senang dapat berbagi pengalaman. Apalagi Bu Ika orangnya santai. Kalau saya termasuk orangnya tegang Bu. Jadi Masa jadi sih? tuh saya tuh kalau apa-apa udah biar dah. Ya udah, terima kasih Bu Ika Oke. atas waktunya. Iya, Iya Bu Hilda, heeh. sorry Iya, ya ganggu waktunya ya, iya, sampai ketemu nggak nanti ya. apa-apa. Iya, iya, Ibu Ika. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.